Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Murniati, NIM 2317358. Selamat pagi Bapak Dokter Cek Wikiata MPD. Saya akan mencoba menjawab UAS atau materi yang diberikan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah, kemukakan bagaimana pendapat Anda melihat kasus di atas dilihat dari kapasitas organisasi dalam sebuah sekolah. Melihat kasus di atas, bagi saya pribadi adalah bahwa di sana terdapat perspektif kapasitas sebuah organisasi di mana menunjukkan bahwa sekolah unggulan tidak selalu lebih efektif daripada sekolah biasa. Kenapa? Karena walaupun di sana ada sistem yang menguji ataupun selektif dalam memberikan tes-tes, tetapi sumber daya manusia yang ada di dalamnya tidak menjamin bahwa sekolah unggulan akan dapat menelurkan sebuah pendidikan ataupun sebuah sumber daya manusia yang lebih baik. Dari sini saya pun dapat menilai bahwa sebuah sekolah itu tergantung daripada pendidiknya itu sendiri, di mana pendidik di sini harus lebih kreatif, harus lebih inovatif, dan dapat mengukur serta mengerti daripada karakter siswa-siswinya, di mana karakter siswa-siswinya itu lebih utama yang harus kita ketahui. Contohnya salah satunya di saat PPDB di sekolah dasar itu sekarang tidak ada lagi yang namanya tes awal seperti dulu ada tes calistung, yaitu tes membaca, menulis, dan begitu. Kalau sekarang PPDB tidak ada lagi di sekolah dasar untuk tes tersebut. Kenapa? Karena transisi PAUD yang diadakan di sekolah dasar itu transisi fase A itu antara kelas 1 dan kelas 2. Bila mana di kelas 1 siswa belum dapat membaca atau menulis, maka dilanjutkan kepada fase selanjutnya, yaitu di kelas 2, di mana guru tersebut harus sabar dan telaten dalam membimbing siswa untuk dapat membaca dan menulis. Oke. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kemukakan pendapat Anda jika kasus tersebut dilihat dari sistem nasional dan sistem natura dan sistem rasional. Di sini saya berpendapat bahwa sistem natural adalah sebuah organisasi di mana di situ lebih berfokus kepada tujuan rasional, misalnya mengenai pendidikannya ataupun akademiknya ataupun kemampuan daripada siswa itu sendiri, di mana siswa lebih mengunggulkan potensi yang ada di dalam dirinya tanpa harus melalui seleksi yang ketat ataupun faktor-faktor lainnya. Misalnya anak tersebut memiliki kepandaian apa atau prestasi apa. Jadi di sini secara naturalnya mengalir dengan sendirinya seperti itu. Dan lebih kepada dukungan daripada sosial ataupun dukungan daripada orang tuanya. Sedangkan sistem rasionalnya adalah di dalam perspektif sistem rasional lebih fokus pada pencapaian tujuan, di mana di sini sekolah lebih mementingkan kepada mempersiapkan siswanya untuk memasuki dunia kerja, yang lebih menekankan kepada kebutuhan atau menjadikan bahwa sebuah sekolah tersebut apa sih yang ditonjolkan dari sekolah tersebut. Misalkan sebuah SMK, di situ di SMK itu kan ada jurusan tata boga, ada jurusan mekanik, ada jurusan listrik. Nah di situ sekolah negeri pun tidak harus sekolah unggulan. Jurusan-jurusan tersebut disesuaikan dengan fashion daripada siswa-siswa. Seperti itu. Lalu saya akan mencoba menjawab soal yang ketiga, di mana kemukakan pendapat Anda mengenai apa yang terjadi atau menjadi tujuan sekolah dan bagaimana kekuasaan, pengendalian, dan organisasi sekolah seharusnya dalam memecahkan kasus tersebut. Menurut pendapat saya, di sini tujuan sekolah itu adalah mendidik
siswa-siswinya untuk mempersiapkan mereka menjadi siswa-siswi yang kreatif, inovatif, dan sukses di masa yang akan datang. Dimana di situ para siswa dibantu oleh guru-gurunya, dibimbing oleh guru-gurunya untuk menilai karakter daripada siswa itu sendiri. Mereka itu lebih dominannya kemana? Lebih dominankah ke pelajaran IPA kah? Pada matematika kah? Nah, di situ kita membantu untuk menciptakan atau menghasilkan bahwa mereka suatu hari mereka akan sesuai dengan passionnya. Lalu di sini sekolah pun harus dapat mengembangkan emosionalnya. Jadi emosionalnya siswa itu dapat terkendali dengan adanya bimbingan daripada guru. Lalu tujuan sekolah bagaimana dengan pengendaliannya? Pengendalian di sini adalah sekolah harus dapat mengendalikan di mana siswa tersebut dapat mengontrol emosinya, sehingga ada beberapa bagian faktor, diantaranya adalah di mana dia itu misalkan kekurangan kasih sayang daripada orang tuanya, sehingga di sini pengendalian emosi daripada dirinya dapat terkontrol dengan pelatihan ataupun bimbingan daripada guru-guru. Yang keempat adalah menurut saya apa saja penyakit yang ada di dalam sebuah organisasi. Menurut saya penyakit organisasi dapat ditemukan dalam kasus ini. Kasus daripada cenderung di sini lebih banyak usai sekolah hasilnya tidak jauh berbeda ya, karena seleksi masuk dan pengukuran akademik yang sempit atau terbatas, sehingga di dalam penyeleksian tersebut belum terukur sampai di mana potensi daripada siswa itu sendiri. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan memperluas pandangan ataupun cara berpikir daripada pendidik itu sendiri, di mana lebih menekankan kepada holistik atau memperhatikan kesejahteraan daripada siswanya dalam jangka panjang. Misalkan di SD dari kelas 1 sampai kelas 6, di mana di situ para pendidik lebih berusaha bagaimana caranya dia memberikan yang terbaik bagi siswa. Lalu yang kelima adalah pertanyaan yang kelima adalah menurut saya upaya yang lebih efektif di masa depannya. Bagaimana membuat sekolah lebih efektif di masa depan? Yaitu bisa dengan pendekatan holistik, mengembangkan kurikulum yang beragam, disesuaikan dengan lingkungan, dengan karakter siswa-siswinya. Di mana di sini sekarang kelas 1 SD tidak membutuhkan lagi yang namanya uji membaca ataupun uji menulis, karena transisi PAUD sudah terjadi di antara kelas 1 dan kelas 2, sehingga bagi siswa yang belum bisa membaca dari mulai kelas 1 bisa dilanjutkan dengan kelas 2, sehingga tidak perlu lagi ada lagi tes yang namanya tes membaca ataupun menulis. Lalu yang menurut saya dengan bagaimana memberikan sekolah yang efektif dan untuk masa depan adalah dengan dukungan sosial ataupun kesejahteraan daripada wali murid, guru, kepala sekolah, masyarakat, komite, dan semuanya yang berada di lingkungan sekolah tersendiri. Di mana di sini unsur daripada guru memberikan hal-hal yang apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga kita tahu psikologi anak itu seperti apa dan pembelajaran apa yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita, karena kita harus mengetahui karakter satu persatu anak didik kita. Lalu melibatkan, yang ketiganya adalah untuk masa depan adalah melibatkan seluruh orang tua siswa di dalam pembelajarannya, karena tanpa dukungan daripada orang tua tidak mungkin sekolah dapat berjalan sendiri, karena di sekolah waktunya hanya dari pagi sampai siang saja, sedangkan mereka berada di dalam rumah setelah pulang dari sekolah lalu
sampai malam itu mereka bersama orang tuanya. Otomatis di sini orang tua harus terlibat sepenuhnya dalam hal pendidikan, baik itu pendidikan mental, rohani, ataupun ilmu pengetahuan. Lalu sekolah yang efektif untuk masa depan adalah dengan evaluasi berkelanjutan. Dimana di sini evaluasi berkelanjutan adalah selain kita melihat daripada kebijakan-kebijakan yang sudah kita berikan, kita sudah berkolaborasi dengan orang tua siswa, kita pun harus ada tindak lanjutnya. Setelah kita melihat anak tersebut dari mulai kelas 1, apa sih yang harus kita tindak lanjuti? Misalkan anak kelas 1 yang belum bisa membaca, ya jadi kelas 2 kita kembali melanjutkan proses belajar membacanya. Ataupun misalkan di kelas tinggi yang belum bisa, dari kelas 4 fase C dia belum bisa perkalian, dilanjutkan di kelas 5 atau di kelas 6, sehingga dimana di situ kita tidak bisa menjudge bahwa anak tersebut adalah bodoh. Tidak ada anak yang bodoh, tetapi yang ada hanya anak malas. Nah, disinilah seorang guru butuh ketelatenan bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita dengan baik untuk mencapai masa depan serta kesuksesan dari siswa didik kita itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Dr. Cepi. Kurangnya saya mohon maaf, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.